Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Kata yang digantikan ini bisa berupa orang, hewan, ataupun benda. Contoh, kata ibu merupakan seorang wanita di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris kalian dapat menggunakan kata she yang artinya dia untuk wanita. Konsep dasar pronoun. Subjek pronoun I, you, we, they, she, he, it. Objek pronoun me, you, us, them, her, him, it. Possessive adjective my, your, our, their, her, his, it. And possessive pronoun mine, yours, ours, theirs, hers, his. Berikut merupakan ilustrasi penggunaan kata ganti sesuai dengan fungsi-fungsinya. Example, Kim and I, pronounnya we. Kim dan saya, kata gantinya kami atau kita. Kim and Ali, pronounnya they. Kim dan Ali, kata gantinya mereka. My cat, pronounnya it. Kucing saya, kata gantinya it. It di sini merupakan kata ganti untuk benda ataupun binatang. Sabrina, pronounnya she, karena Sabrina di sini merupakan seorang wanita. My cat, pronounnya they, karena kucing-kucing saya berarti banyak. Tentu kata gantinya adalah they atau mereka. David, pronounsnya he, karena David di sini merupakan seorang pria. Penggunaan subjek pronoun. A. Sebagai subjek di dalam kalimat. Example, I want a new pond. Subjeknya adalah kata I. Furqan and Adnan are best friends. They have similar hobbies too. Di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama subjeknya Furqan dan Adnan. Kalimat yang kedua subjeknya adalah they, karena they memiliki arti mereka atau menjelaskan Furqan dan Adnan. They di sini merupakan subjek pronoun dari Furqan and Adnan. Penggunaan subjek pronoun setelah kata to be are, am, is, was, and were. Example, a man who invented the theory is he. It is she that you hit yesterday. Kalimat pertama, to be yang digunakan adalah is. Sedangkan pronounnya adalah he, yang artinya dia untuk pria. He di sini menjelaskan kata a man di awal kalimat. Penggunaan subjek pronoun setelah kata then dalam comparison. Comparison di sini dapat kalian sebut dengan comparative degree. Merupakan kata sifat yang digunakan untuk menyatakan suatu benda atau orang memiliki tingkatan yang bersifat lebih dari perbandingannya. Contoh, kata yang selalu digunakan dalam comparison adalah kata than atau more. Example, Robin is more beautiful than I. Robin lebih cantik daripada saya.
I am much taller than they. Saya jauh lebih tinggi dibanding mereka. Kata comparisonnya adalah than, sedangkan perbandingannya adalah I and they. D. Penggunaan subject pronoun sebagai komplement atau pelengkap. Complement merupakan noun clause yang ditambahkan untuk memberikan informasi lebih jauh mengenai independent clause atau kalimat utama. Salah satu kata yang digunakan adalah that. For example, I have to tell you that it was they who expected your coming to Claire's party. Di sini ada kata that. It was they menggunakan subject pronoun yang artinya saya harus memberitahumu bahwa merekalah yang mengharapkan kedatanganmu ke pesta Claire. Penggunaan objek pronoun. A. Sebagai objek di dalam kalimat. Example, I will accompany you to the ceremony. Objek pronoun yang digunakan adalah you. Saya akan menemanimu ke upacara itu. My brother intended to marry her next month. Kakak saya hendak menikahinya bulan depan. Nya di sini yang dimaksud adalah wanita. Karena objek pronoun yang digunakan adalah her. Nya atau dia untuk wanita. Penggunaan objek pronoun setelah preposition. Preposition bisa kita sebut dengan preposisi, merupakan kata letak yang digunakan untuk menerangkan letak dari suatu benda atau kata kerja, bahkan kata sifat yang sedang dijelaskan. Example, Furqan always dreams of me. Preposition yang digunakan adalah of, dan objek pronoun yang digunakan adalah me. Furqan selalu memimpikanku. I am going to dance with him. Preposition yang digunakan adalah with, dan objek pronoun yang digunakan adalah him. Saya akan menari bersamanya. Nya yang dimaksud adalah seorang pria. Penggunaan objek pronoun setelah kata let. Let di sini bermaksud mengindikasikan persetujuan untuk melakukan suatu hal. Artinya, mengizinkan, membolehkan, bahkan membiarkan. Example, let them drink the water of immortality. Let di sini artinya adalah biarkan. Objek pronoun yang digunakan adalah them, mereka. Biarkan mereka minum air keabadian. The robber let him live. Kata yang digunakan tetap let, membiarkan. Him adalah dia untuk pria. Perampok membiarkannya atau pria tetap hidup. Penggunaan objek pronoun setelah kata between or among. Between or among termasuk ke dalam preposition. Between digunakan apabila kamu ingin menyampaikan suatu hal atau benda yang terletak di antara dua hal atau benda. Sedangkan kata among digunakan apabila kamu ingin menyampaikan suatu hal atau benda yang terletak dalam sebuah grup atau kelompok atau kumpulan. Dengan kata lain, among digunakan jika ada lebih dari dua benda atau hal. Example, it is a great secret between her and me. Preposition yang digunakan adalah between, berarti antara dua hal atau dua benda, yaitu her and me. Dia, wanita, dan aku. Ini adalah sebuah rahasia besar antara dia, wanita, dan aku. Sedangkan among us, Regita is the prettiest girl.
Among us berarti di antara kita. Among berarti perbandingannya lebih dari 2 orang. Di antara kita, Regita adalah gadis tercantik. Posesif adjektif merupakan kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda, yang artinya harus selalu bersanding dengan kata noun atau kata benda yang disifati. Oleh karena itu, posesif adjektif selalu diletakkan sebelum noun. Berikut merupakan posesif adjektif. Formulanya, posesif adjektif plus noun yang bisa kita sebut dengan modifier atau penjelas, berfungsi sebagai adjektif atau adverb yang menerangkan kata atau kelompok dari kata lain. Example: This is my dears. Her name is Jihyo. Posesif adjektifnya adalah her dan nounnya adalah name. Ini adalah kekasihku, namanya wanita adalah Jihyo. Kenapa di sini menggunakan posesif adjektif her? Karena Jihyo merupakan seorang wanita. The hunters rub their body with tropical mud. Posesif adjektifnya adalah their dan nounnya adalah body. Para pemburu menggosok tubuh mereka dengan lumpur tropis. Kenapa posesif adjektifnya menggunakan kata their atau mereka? Karena subjek di sini adalah the hunters. Hunters menggunakan akhiran s yang artinya banyak. Para pemburu. Don't tell our secret to anyone. Posesif adjektifnya our dan nounnya adalah secret. Jangan beritahukan rahasia kita pada siapapun. The crocodile attacked the fisherman and its tail hit one of them. Posesif adjektifnya adalah its dan nounnya adalah tail. Its di sini merupakan kata ganti atau pronoun dari the crocodile. Buaya itu menyerang para pemancing dan ekornya atau ekor dari buaya itu menghantam salah satu dari mereka. Possessive pronoun merupakan formasi atau bentuk lain dari possessive adjective plus noun. Possessive pronoun digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atas suatu benda. Possessive pronoun bisa menjadi subjek maupun objek. Possessive pronoun meliputi the formulanya possessive adjective plus noun sama dengan possessive pronoun. Example: your bags sama dengan yours. Kantong-kantongmu sama dengan milikmu. My creative ideas sama dengan mine. Ide kreatifku sama dengan milikku. Their books sama dengan theirs. Buku-buku mereka sama dengan milik mereka. Her bag sama dengan hers. Kantongnya sama dengan miliknya atau milik dia untuk wanita. Example: your pencil is better and more expensive than mine. Possessive adjektif yang digunakan adalah your pencil. Dan possessive pronoun yang digunakan adalah mine.
pensilmu lebih baik dan lebih mahal daripada milikku atau punyaku. Aziza, our baby, is very cute and ours is like theirs. Posesi adjektifnya adalah kata our baby. Posesi pronouns-nya adalah ours and theirs. Posesi adjektif dari our baby memiliki arti bayi kami. Posesi pronouns dari ours memiliki arti milik kami, dan posesi pronouns dari theirs memiliki arti milik mereka. Terjemahan kalimat ini adalah, Aziza, bayi kami sangat lucu dan milik kami mirip dengan milik mereka. Tetapi karena kalimat ini membicarakan mengenai baby atau bayi, jadi kalian dapat mengubahnya menjadi, Aziza, bayi kami sangat lucu dan bayi kami mirip dengan bayi mereka. He just bought a new car and yours seems to be cheaper than his. Di sini hanya menggunakan posesi pronouns, yaitu yours and his. Yours memiliki arti milikmu, his memiliki arti miliknya. Nya di sini untuk pria. Dia baru saja membeli mobil baru dan milikmu tampak lebih murah daripada miliknya. Tetapi sama halnya dengan kalimat sebelum. Di sini kalimatnya menyatakan atau menjelaskan mengenai mobil. Jadi kalian bisa mengubah kalimat artinya menjadi, dia baru saja membeli mobil baru dan mobil milikmu tampak lebih murah daripada mobil miliknya. Don't be afraid to take it. The food is yours. Di sini hanya menggunakan posesi pronoun saja, yaitu kata yours atau milikmu. Jangan takut untuk mengambilnya. Makanan itu milikmu. Thank you everyone. See you in the next lesson. Bye me. Keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.